Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini memasuki episode 902. Saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Andris. Mari Pak, kita mulai. Baik Pak, pertanyaan dari pria 19 tahun. Apakah baik bagi seorang hamba Tuhan mencalonkan diri di legislatif caleg? Dan apakah ini bertentangan dengan ajaran Alkitab? Tolong pencerahannya, haleluya. Kita harus mengerti bahwa yang namanya pelayanan itu melakukan kehendak Tuhan. Profesi seseorang itu menjadi tempat di mana seseorang memerankan panggilannya. Menjadi seorang anggota legislatif juga bisa menjadi bagian panggilan. Profesi itu rohani atau duniawi tidak tergantung dari jenis profesi itu sendiri, tapi motivasi pelayanan atau motivasi melakukan pekerjaan itu. Seorang pedagang dengan motivasi hidup bagi Tuhan, maka aktivitas dagangnya itu pekerjaan rohani. Juga seorang praktisi hukum atau seorang misalnya tenaga medis, itulah pengabdian, itulah pelayanan. Jadi hamba Tuhan bukan hanya pendeta, tetapi juga semua profesi yang tidak menyalahi etika hidup, di dalamnya seseorang mengabdi kepada Tuhan, itu pelayanan. Jadi tidak salah kalau seseorang terpanggil, asal ya betul-betul minta petunjuk Tuhan ya, terpanggil menjadi anggota legislatif, bukan untuk motif yang salah ya, bukan untuk kedudukan, uang, popularitas, tetapi untuk Tuhan. Kalau anggota legislatif orang-orang yang tidak takut Tuhan, rusak negara ini. Anak-anak Allah yang memiliki moralitas yang baik boleh menjadi anggota legislatif. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang anak wanita Pak, perempuan 7 tahun, kelas 1 SD. Ya, bertanya, Shalom Opung Eras. Opung, kenapa 12 murid Yesus semua laki-laki dan tidak ada yang perempuan ya, Pung? Terima kasih Opung Eras. Sehat selalu ya, Pung. Sampai bertemu lagi di Lubuk Pakam, Sarangyo. Sarangyo gitu ya. Ini, oh, ya. Oke deh, bagus. Nggak apa-apa. Begini sayang, Opung senang ya membaca pertanyaan kamu. Kamu pintar ya. Kenapa murid-murid Yesus, Tuhan Yesus itu laki-laki semua? Sebab pada waktu itu di Israel, laki-laki itu menjadi utama lebih dari wanita. Iya. Garis keturunan pria atau laki-laki itu lebih utama dari wanita. Kalau sekarang tidak ada persamaan hak. Kalau dulu laki-laki itu dianggap lebih utama. Ya. Lagi pula waktu itu ada hukum kalau perempuan tidak boleh mengajar di depan orang. Jadi semua harus laki-laki. Tapi pertanyaan ini mestinya nanti bisa masuk di Abam Kit, ya. Mungkin dimasukkan lagi, dijawab sama Kak Stefani. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 43 tahun, sudah menikah di Jakarta. Ini Jemaat GSKI Harta Gading, Pak. Iya. Shalom Pak Eras. Terima kasih sebelumnya. Saya ada 2 kali bertanya di Abam dan jawaban Bapak presisi sekali. Dan saya percaya itu hikmat dari Roh Kudus. Pak Eras, kali ini saya ada pertanyaan mengenai Imlek. Suami berasal dari keluarga besar dan mereka masih merayakan sembahyang tradisi Cina beberapa kali setahun. Seperti pasang meja hio dan sebagainya. Suami sudah Katolik KTP semenjak remaja dan akhirnya ikut saya masuk Kristen ketika menikah. Menurut Pak Eras, sikap kita bagaimana ketika di meja hio? Bolehkah kita memegang hio sambil berdoa kepada Bapa di depan meja hio tersebut untuk menghormati tuan rumah? Yang menjadi ganjalan saya, meskipun saya mau menghormati tuan rumah, tapi kalau harus mengikuti cara berdoa sambil pegang hio, kok saya berat ya? Karena berdoa kita sebagai orang Kristen tidak perlu pegang apa-apa. Suami awal-awal mengikuti cara saya, tapi belakangan dia mulai pegang hio lagi sambil berdoa di depan meja abu, Pak. Menurut Bapak bagaimana?
Semoga pertanyaan ini dapat dijawab sebelum Imlek tiba. Oke. Mestinya diusahakan kita tidak melakukan sembahyang di meja sembahyangan. Tetapi kita harus tahu apa sih artinya menyembah itu. Menyembah itu memberi nilai tinggi. Kalau hati kita memberi nilai tinggi kepada sesuatu, itu menyembah. Lalu peragaan penyembahan kita secara langsung dalam bentuk sujud dan lain sebagainya. Tetapi memegang hiu di depan meja itu tidak harus, bukan hanya berarti kita menyembah. Kita bisa menghormati nenek moyang. Menghormati orang tua, maksudnya kakek, nenek yang sudah meninggal, demi mereka yang masih hidup. Yang masih hidup menghargai jasa orang tua dan mengingat jasa itu. Pada waktu pegang hiu, kita ingat jasa. Tidak usah berdoa juga nggak apa-apa, kita ingat jasa orang tua. Juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi hal itu memang bisa menjadi batu sandungan bagi orang Kristen lain. Jadi lihat situasi saja. Jangan kita berkeras untuk tidak melakukan, tapi juga jangan gampang melakukan. Melihat situasi, minta hikmat Tuhan. Sebenarnya pada prinsipnya tidak ada Allah atau berhala, hanya ada satu Allah. Begitu Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Jawaban saya cukup jelas ya. Tidak bisa dijawab ya atau tidak, harus dilihat situasi yang ada. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya wanita 42 tahun, sudah menikah, satu anak di Jonggol. Langsung terima kasih, langsung aja. Ya, terima kasih Bapak Rohaniku. Saya sangat diberkati dengan pengajaran monoteisme. Semua pengajaran Bapak sangat memberkati pemahaman saya tentang Tuhan yang mulai terbuka sejak saya mengikuti seri Logos atau Kenosis sampai monoteisme. Di seri monoteisme ini saya mendengar secara berulang. Cara berdoa saya dan penyembahan saya mulai terarah. Dulu rasanya nggak jelas, bingung, hambar, dan tidak mengerti. Rasanya Tuhan itu jauh, tak terjangkau. Dan tak tahu bagaimana mengalami dan mengenal Dia dengan benar, karena yang disembah tiga pribadi. Membaca firman pun rasa hambar dan seperti penyejuk jiwa sementara. Tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas kebesaran dan kesabaran hati dalam menyampaikan kebenaran yang disingkapkan Bapak Elohim Yahweh kepada Bapak. Bapak Rohaniku, saya mau bertanya karena ini ada hubungan dengan saya saat memimpin pujian. Elohim Yahweh satu-satunya menjadi pusat sesembahan kita. Di manakah momen yang pas ketika memimpin pujian atau doa, kita memberikan penyembahan kepada Tuhan Yesus? Karena kalau di gereja tempat saya melayani, sering menggunakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Rohaniku. Terima kasih juga sudah mendonasikan buku kurikulum sekolah minggu dan pemuda remaja. Sudah saya gunakan dalam membimbing anak-anak. Puji Tuhan, sekarang saya dipercayakan melayani pemuda remaja dan saya kembali dipercayakan memimpin pujian. Seperti yang dulu saya ceritakan, saya di-cut dari pelayanan tersebut. Doakan saya Pak supaya menjadi duta GSKI di tempat saya melayani, meskipun Bapak dianggap menyimpang. Tapi saya rindu perlahan-lahan mata rohani mereka terbuka untuk mengetahui bahwa pengajaran Bapak tidak sesat, tapi sesungguhnya adalah kebenaran yang murni. Terima kasih Bapak Rohaniku, mohon maaf terlalu panjang. Bapak di surga dan Elohim Yahweh memberkati Bapak serta semua keluarga besar GSKI. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebenarnya waktu kita menyembah Allah, kita harus mengetahui dan percaya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kita tidak bisa menyembah Allah atau sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Jadi ketika kita menyembah Allah Bapa, di situ Tuhan Yesus ada di samping Allah Bapa. Nah, ada saat di mana kita juga memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus pada saat-saat tertentu. Kalau dikatakan kapan, Roh Kudus yang akan pimpin. Kadang-kadang dalam satu kebaktian, ya dari 5 lagu, 1 itu ditujukan untuk Yesus. Kadang-kadang semua untuk Bapa.
Kadang-kadang 2 untuk Yesus, 3 untuk Bapa. Kadang-kadang semua juga untuk Bapa. Karena memang objek penyembahan kita itu Allah Bapa. Roh Kudus yang pimpin. Ya, puji Tuhan kalau Anda percaya yang saya ajarkan itu kebenaran, sementara orang tidak belajar lalu cepat-cepat mengecap sesat. Sayang. Tuhan memberkati. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 43 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak di Minahasa Selatan. Mensen. Shalom Pak Eras dan tim. Terima kasih buat semua ajaran yang telah Bapak ajarkan sampai saat ini. Iman saya semakin bertumbuh dan saya masih aktif terus mengikuti Truth ID. Sehingga banyak sekali yang saya dapatkan. Dan ternyata banyak sekali rintangan Pak Eras untuk ikut Tuhan. Tidak semudah yang saya pikirkan. Karena saya dari bulan Mei tahun kemarin sampai sekarang masih diproses lewat pergumulan ekonomi dan pergumulan keluarga. Pergumulan keluarga ini yang memang membuat saya hancur sampai berkeping-keping. Karena pada bulan Mei kemarin kami bertengkar hebat. Memang waktu itu saya yang salah. Saya memarahi istri sampai melukai hatinya. Sehingga dia minta kita pisah saja. Tetapi saya tidak mau karena saya sangat menyayangi dia. Terus kami sekarang masih tidur bersama, tapi maaf kebutuhan biologis sudah tidak penuh lagi. Malahan dia bilang sudah mati rasa. Dia suruh cari wanita lain saja. Dan akhirnya saya sering merokok, miras, nonton bokep, main togel. Tapi untuk main perempuan saya tidak mau karena saya sayang sekali istri saya. Walaupun sampai saat ini kami masih belum harmonis, tapi kami masih tinggal satu rumah, satu kamar. Dan saya tetap melayani dia dengan kasih sayang, walaupun saya sering dicuekin. Terkadang juga baju kotornya sudah satu tempat besar, tetap saya cuci. Kalau saya ke tempat kerja, saya masak sendiri karena saya mau hemat. Setelah saya menemukan channel Pak Eras, saya mulai diubahkan secara perlahan dan saya berusaha meninggalkan manusia lama walaupun saya sering jatuh. Dan sekarang saya sudah sering baca Alkitab serta setiap hari berdoa secara rutin. Tetapi Pak Eras, ada satu permasalahan yang membuat saya sangat mengganggu untuk saya mau hidup suci. Yaitu saya sering jatuh di lubang yang sama. Saya sering melakukan onani. Itu terjadi di saat bersamaan dengan istri. Tapi kalau saya pulang kampung dan tidur sama anak-anak, saya tidak melakukannya. Padahal saya sudah berjanji, tapi saya jatuh lagi. Kira-kira sudah 5 kali Pak Eras. Itulah kelemahan saya Pak Eras. Sampai saya sudah bingung harus bagaimana lagi untuk saya bisa melewati pergumulan ini. Saya memohon pada Pak Eras untuk solusinya. Dan apakah saya boleh minta buku rohani Pak Eras? Walaupun sudah bekas, yang penting masih bisa dibaca. Minta tolong Pak. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberkati Pak Eras dan keluarga serta tim Truth ID. God bless you. Oke. Untuk mengatasi satu kelemahan, apakah itu seks, makan, kemarahan, kita harus menyadari atau memahami saat dimana kita ada yang dikatakan Alkitab masa kebodohan. Kalau pakai bahasa orang yang mengkonsumsi narkoba, masa sakau. Sakau. Pada waktu tuntutan itu muncul di daging kita harus membacanya. Aku sedang sakau ini. Aku sedang mau melakukan ini. Ini salah. Lakukan perjuangan pada waktu itu. Jadi jangan setelah jatuh minta ampun. Pada waktu kita sedang ada dalam desakan berbuat dosa, kita bergumul di situ. Itu pun belum tentu berhasil. Tapi kalau sudah gagal, mintalah ampun. Tuhan mengajari kita untuk bertekun. Orang benar itu jatuh 7 kali akan bangkit. Jadi kalau jatuh, bangkitlah. Firman Tuhan itu menunjukkan bahwa memang ada kejatuhan berulang-ulang. Jangan terintimidasi dengan suara setan yang berkata, kamu sudah tidak diterima Tuhan. Kamu dibuang, dosamu terlalu besar, kamu menghujat Roh Kudus, jangan kamu dengar. Pokoknya selama kita masih menyadari dosa dan mengakui kesalahan itu,
Tuhan masih mau menerima kita. Saya tidak mengajari Anda kompromi, tapi kalau setiap kali Anda salah minta ampun, Anda akan merasa pukulan dan itu membuat Anda akan trauma, benci, resisten terhadap dosa. Lakukan itu. Nah, untuk tidak jatuh, you harus punya jadwal, pengaturan waktu. Jam berapa Anda kerja. Setelah itu, apa yang Anda harus lakukan? Baca Alkitab, berdoa, kumpul keluarga. Jangan menonton film yang tidak boleh kita tonton. Film bokep tadi, film yang tidak patut ditonton. Jangan bergaul dengan orang yang tidak membuat kita takut akan Tuhan. Doa pagi jam 5 bersama saya. Miliki doa pribadi setiap hari. Setiap hari ada doa pribadi minimal 30 menit. Itu kuasanya luar biasa. Kalau tidak ada istri, Anda tidur dengan anak-anak bisa tidak melakukan. Kenapa? Di saat yang lain juga tidak harus melakukan. Ya, selamat berjuang. Ini tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu lewat proses yang akhirnya kita akan berhenti. Ya, selamat berjuang. Teruskan. Selanjutnya pria 38 tahun sudah menikah, Morowali Utara. Shalom. Kenapa saya masih terintimidasi sama masa lalu padahal sudah menikah? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maksud terintimidasi ini apa? Apakah masih terkenang dengan kebiasaan lama? Lalu ingin melakukan? Apakah teringat dengan dosa masa lalu? Lalu menyesali dan meratapi tiada henti? Ada satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan selalu memberi berkat setiap hari. Berkat rohani. Tuhan mau kita mengalami perubahan setiap hari. Dan pasti selalu ada perubahan. Selalu ada perubahan. Nah, ini yang kita harus tangkap, perubahan tersebut. Apa yang terjadi di masa lalu, Tuhan sudah melupakan. Tidak mengingatnya. Kalau Tuhan sudah melupakan, siapa kita boleh mengingat-ingatnya? Jangan membelas kasihani dan memanjakan perasaan dengan mengingat masa lalu. Tuhan sudah melupakan, mestinya kita menghormati Tuhan juga dengan melupakannya. Kita bisa melupakan. Kita bisa berkata tidak perlu. Semua sudah berlalu, terkubur. Tuhan saja tidak mengingat, untuk apa aku mengingatnya? Lalu yang terakhir penting, miliki target. Target rohani. Mau menjadi orang suci, orang saleh yang tak bercacat, tak bercela, yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak kesukaan Tuhan. Miliki target. Jangan tidak punya target. Dengan punya target Anda akan bisa atau lebih mudah meninggalkan masa lalu. Oke, cukup. Baik, Pak. Selanjutnya pria 20 tahun di Toba. Shalom Bapak Gembala dan seluruh tim. Mau nanya, Pak, apakah seorang gembala atau pendeta pantas ikut dalam tim politik? Bukankah sebagai imam Allah atau gembala sidang sibuk dengan hal-hal rohani seperti memikirkan jiwa-jiwa? Kalau seorang Kristen atau mungkin juga seorang aktivis menjadi anggota legislatif, saya kira tidak keliru ya. Masih bisa saya jelaskan tadi ya di pertanyaan pertama di episode ini, ikuti. Tapi kalau seorang gembala sidang harus memperhitungkan, karena jemaat itu bisa terdiri dari berbagai anggota partai. Ini jadi anggota legislatif atau menjadi apa ini? Tim, Pak. Tim politik. Oh ya, tim politik. Kalau kita gembala dengan jumlah jemaat yang bisa besar, sebaiknya dihindari. Kecuali di daerah memang semua warnanya A, nah itu boleh. Kalau ada bermacam-macam warna, atau paling tidak di jemaat itu dari 198 itu warnanya A, pendetanya masuk tim A, dan pembelaan pendeta untuk partai itu memang untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Nah, itu bagus ya. Pilihlah partai, pilihlah pemimpinnya
yang tidak membawa negara ini kepada kehancuran. Jadi tidak salah sebenarnya kalau seorang pelayan Tuhan itu berpolitik. Tapi kalau dia pendeta dengan jumlah jemaat yang majemuk harus dipertimbangkan. Kalau anggota partai loh. Tapi kalau menjadi bupati, gubernur misalnya, ya tanya Roh Kudus apakah Tuhan berkenan begitu. Karena daripada gubernur atau wali kota atau bupati di tangan orang yang tidak takut Tuhan, ya lebih baik di tangan seorang pendeta yang takut Tuhan. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 22 tahun, seorang mahasiswa bertanya, "Shalom Pak, saya ingin bertanya karena saya sedang merasa kebingungan tentang pertemanan akhir-akhir ini. Jadi saya memiliki seorang teman perempuan, tetapi berbeda keyakinan. Apakah salah untuk memiliki pertemanan yang intens dalam perbedaan keyakinan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas kesediaan waktu yang Bapak berikan untuk menjawab pertanyaan ini. Tuhan Yesus memberkati." Kalau pertemanan itu menjurus sebagai pacar, itu sudah gejala pengkhianatan terhadap Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan kita memiliki teman hidup yang tidak seiman. Jadi sebelum jatuh cinta, lebih baik putuskan hubunganmu dengan wanita ini. Oke. Lagi pula masih muda. Ya, kamu berkarir dulu, ya. Belajar dulu. Kembangkan bakatmu, maksimalkan potensimu, ya. Belum waktunya pacaran kamu. Oke. Baik. Selanjutnya, wanita 34 tahun, 2 anak. Shalom Pak Gembala dan tim. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya dan jawaban itu sungguh memberkati saya Pak. Sedikit cerita, dulu saya adalah jemaat Bapak waktu kami tinggal di Tangerang, ya GSKI Berea. Gereja kecil di Tangerang, tapi Bapak tetap mau merangkul kami. Hanya beberapa bulan kami jadi jemaat di sana Pak. Karena COVID kami pindah ke Medan. 1 tahun lamanya saya hanya mengikuti ibadah online Pak, karena merasa tidak cocok dengan ibadah gereja lain. Dulu saya sangat merasa bosan dengan lagu-lagu Bapak yang dimana saya jadi merasa ngantuk untuk menyanyikannya. Tetapi sekarang hanya lagu Bapak yang kena di hati untuk dinyanyikan, di mana setiap kata-katanya mampu membuat saya terkagum-kagum untuk lebih melekat merasakan kehadiran Bapa. Dan begitu pun khotbah Bapak yang terasa seperti tamparan kasih yang sesungguhnya. Sehingga khotbah-khotbah lain yang berhubungan dengan kemakmuran begitu membuat hati saya miris. Tapi seperti Bapak bilang, saya tetap harus punya persekutuan. Apalagi kedua anak saya umur 5 dan 7 tahun butuh juga untuk saya bawa sekolah minggu. Akhirnya setahun terakhir kami beribadah di gereja Pentakosta. Karena GSKI Medan terlalu jauh dari tempat kami, yakni 1 jam lebih. Dan jika kami paksakan ibadah di sana, kasihan juga nanti anak tidak bisa full ikut ambil bagian untuk setiap kegiatan sekolah minggu. Karena jujur Pak, saya ibadah tempat kami sekarang hanya demi anak bisa sekolah minggu. Kalau saya dan suami pribadi tidak nyaman di sini Pak. Intinya tidak sejalan dengan pengajaran Bapak. Apalagi semenjak pendetanya ikut menyinggung nama Bapak yang dikatakan sesat. Hati saya menangis Pak mendengar di berkhotbah menjelaskan nama Bapak saat itu. Menjelekkan nama Bapak saat itu. Sudah tidak ada toleran di hati saya untuk nyaman ibadah di sana. Di sana ditekankan untuk wajib persepuluhan. Masalah persembahan selalu disinggung-singgung di mimbar. Jujur Pak, saya lebih tenang memberi di gereja Bapak dibanding di gereja saya. Kalau di gereja saya, siapa yang memberi banyak sekolah dihargai sekali sama gembalanya. Tetapi itu membuat saya tidak nyaman. Takutnya jadi kesombongan hati untuk saya karena di gereja kami apa-apa diumumkan di mimbar Pak. Kalau memberi ke gereja, Bapak tidak tahu saya merasa bersukacita sekali selalu memberi ke GSKI. Apalagi saya tahu banyak tanggung jawab yang mulia yang GSKI lakukan untuk orang banyak. Pertanyaannya, apakah saya harus tetap bertahan di gereja sekarang Pak? Di mana itu saya lakukan hanya karena agar anak saya dapat bersekolah minggu.
Saya juga paling mengikuti ibadah ke sana untuk absen saja. Selebihnya kadang online dan setiap program Bapak di Truth ID. Oh iya Pak, bolehkah saya meminta lagu-lagu Bapak dalam bentuk MP3 agar bisa dipasang di mobil Pak? Terima kasih. Ini dikirim ya. Harus dikirim. MP3. Ini untuk kesekian kali ya. Pendeta-pendeta ngecap saya sesat. Dia mungkin nggak dengar saya khotbah. Pak. Lalu pasti pendeta-pendeta yang cari uangnya, rata-rata pendeta-pendeta yang bengkok. Yang ngomongnya perpuluhan. Yang memeras jemaat ya. Tapi bersyukur ya ada jemaat-jemaat yang hati nuraninya bersih begini. Saran saya tetaplah di gereja ini untuk sementara waktu demi anak-anak. Tapi saran saya pula tolong dihubungi. Kau buka gereja sendiri. Nanti kami akan kirim guru sekolah minggu dari Medan. Ya. Buka persekutuan saja hari Minggu, tidak dalam bentuk gereja persekutuan, tapi dinaungi gereja di Medan. So nanti kalau pemberkatan nikah, ada yang meninggal dan lain-lain, memiliki legal standing, punya hukum. Ini dihubungi ya. Orang-orang seperti ini bisa, Pak Michael kali biasanya, dihubungi. Kalau dia masih di gereja itu nggak akan bertumbuh. Gereja ngomongnya duit, nanti yang kasih duit diumumkan. Itulah politik agama ya, bikin orang rusak. Dia memberi diumumkan, kalau dia merasa bangga kan tambah sombong, akhirnya rusak. Nah, oke. Saudara, semua pecinta ABAM, dunia kita sudah gelap sekali. Aduh, gelap sekali. Lebih banyak orang yang tidak mengerti kebenaran daripada mengerti. Puji Tuhan kalau saudara mengikuti Truth ID, ikut berdoa, mendengarkan ABAM, Anda diarahkan kepada kebenaran. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 59 tahun, sudah menikah, sudah punya anak dan cucu Pak di Bandung. Shalom, selamat pagi pembimbing rohani kami, Pendeta Erastus yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada yang menggelitik hati saya pagi ini saat membaca firman-Nya. Mohon penjelasannya, Pendeta Erastus, berkaitan ayat di bawah ini. 1 Samuel 18 ayat 10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. 1 Samuel 18 ayat 10. Apakah yang dimaksud roh jahat daripada Allah? Kok ada roh jahat dari Allah? Padahal Allah itu Esa. Mohon penjelasannya bagi hambamu yang bebal ini. Tuhan Yesus memberkati. Enggak, hambamu yang bebal. Anda kalau bebal nggak tanya begini. Begini, Saul seorang yang pernah diurapi Tuhan. Roh jahat tidak akan bisa masuk kecuali diizinkan Tuhan. Jadi kalau roh jahat yang dari Saul itu, maksudnya ya, itu daripada Tuhan, maksudnya yang masuk Saul. Roh jahat yang diizinkan Tuhan. Yang dari Tuhan bukan dari diri Tuhan, yang diizinkan Tuhan masuk dalam diri Saul. Itu maksudnya. Oke, saya kira cukup ini episode 902. Kita akan masuk di episode 903 nanti di episode berikut. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.